Shalom, selamat pagi Katli Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 3-4. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu Saudara Katli Family yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu yang lalu sempat ramai diperbincangkan di media sosial mengenai aliran Kristen progresif. Awalnya viral seorang pendeta muda mencetuskan aliran Kristen progresif ini. Kemudian diikuti ragam perdebatan dan pro kontra mengenai aliran Kristen ini. Sekilas jika kita mendengarkan berbagai statement yang dikemukakan oleh pendeta tersebut mengenai aliran Kristen progresif, akan muncul kesan bahwa agama Kristen itu sangat ramah, memiliki toleransi tinggi, terbuka untuk semua agama, cinta kasih sangat ditekankan, dan Alkitab adalah kitab suci yang sangat fleksibel untuk ditafsirkan. Dikatakan bahwa Yesus tetap adalah satu-satunya jalan keselamatan. Namun kalau kita mendalami berbagai statement yang mengikutinya, maka kita akan tahu bahwa perbuatan baik dan cinta kasih bisa menjadi alternatif jalan keselamatan. Sangat menarik dan pastinya memanjakan telinga banyak orang pada umumnya. Namun kalau kita kritis, maka kita akan langsung bisa menilai bahwa inti iman Kristen telah dipelintir sedemikian rupa supaya menarik telinga banyak orang. Bapak Ibu sekalian, surat 2 Timotius ini ditulis oleh Paulus menjelang kematiannya sebagai pesan terakhir yang penting. Paulus menasihati Timotius untuk memenuhi panggilannya yang telah Allah percayakan kepadanya, yaitu panggilan dalam pemberitaan firman Tuhan. Paulus mendorong Timotius untuk bersabar dan setia memberitakan kebenaran firman Tuhan apapun kondisinya. Sebab Paulus tahu bahwa banyak sekali guru-guru palsu yang menyebarkan ajaran sesat. Dan ironinya, justru ajaran mereka yang lebih disukai ketimbang kebenaran. Dari firman Tuhan ini kita tahu bahwa penyesatan bukan hanya terjadi di zaman saat ini saja, tapi juga sejak zaman dulu kala. Sebagai orang Kristen, hal ini tentu menjadi peringatan bagi kita bahwa kita perlu selalu waspada. Tentu saja salah satu hal penting adalah kita sendiri harus tekun mempelajari firman Tuhan sebagai dasar kebenaran hidup kita, agar kita tidak mudah terombang-ambing dengan berbagai penyesatan yang dikemas begitu menarik. Ibaratnya, untuk bisa membedakan uang asli dan palsu, kita harus terlebih dahulu tahu dan paham mengenai uang asli. Demikian juga firman Tuhan. Kita mau senantiasa merenungkan firman Tuhan, bahkan jika kita sudah mulai bertumbuh, kita juga bisa dengan serius mempelajari firman Tuhan lebih dalam. Misalnya, dengan mengikuti pendalaman Alkitab di gereja, proaktif mempelajari firman Tuhan dengan sumber-sumber yang terpercaya, mengikuti seminar-seminar Kristen, dan juga hal-hal yang lain yang tentunya bisa memperdalam iman kita. Dengan demikian, firman Tuhan menjadi pondasi yang kuat dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya kita bukan hanya bisa menjadi seorang yang memiliki iman yang teguh, tapi juga bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami sangat bersyukur buat anugerah-Mu yang besar, sehingga kami dapat mengenal-Mu. Kami bersyukur bahwa saat ini kami mendapatkan banyak sekali kemudahan untuk bisa membaca, merenungkan, bahkan mempelajari firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar ini. Untuk itu kami mohon ya Allah Roh Kudus agar Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, agar kami menyadari pentingnya firman-Mu dan bersedia dengan tekun merenungkan bahkan melakukan firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu agar kami bisa memahami kebenaran firman-Mu, karena kami sangat terbatas dan cenderung ingin mendengarkan apa yang kami mau. Biarkanlah firman-Mu sungguh mengajar, menyatakan kesalahan dan mendidik kami dalam kebenaran, sehingga di tengah kegelapan dunia ini, kami bisa menjadi terang. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.